Semuanya ya untuk yang di sebelah kiri sana, di sebelah kanan saya ya. Oke semuanya. Ada untuk melawan semua kejahatan di muka bumi ini. Pahlawan bertopeng. Semuanya ayo kita berantem. Stop. Ada apa ini ribut-ribut di sini? Hah? Ada izin nggak kamu bikin begini? Saya demo, Pak. Apa nih pakai demo-demo segala, ada urusan apa? Kita itu harus damai dong. Sejahtera. Kenapa kamu seperti itu? Saya ingin jadi apa gitu, Pak? Maksudnya Kalau mau demo boleh, tapi jangan Anabel. anarkis. Ya? Anarkis, Pak. Ini mengganggu ketertiban loh ini. Sebentar, Ada apa Pak. sebetulnya permasalahan apa? Bapak ini siapa ya, Pak? Saya Kang Kecil di situ. Gak tahu, saya di sini pimpinan daerah, saya di sini. Oh iya Bapak ya. Masa Iya, nggak iya, kenal iya. sama wali kotanya sih? Oh iya maaf Pak ya. Gimana? Saya Ada apa ini? akan berusaha untuk tidak rusuh Pak. Ya. Toh juga memang nggak akan rusuh Pak. Karena yang demo ya saya cuma sendiri Pak. Yang lain cuma weh gitu doang. Tapi kan kamu sendiri bisa jadi provokator. Iya, enggak, Pak. Saya Masalahnya apa? Coba diceritakan. Ya cuman saya ingin buat tempat ini lebih damai aja gitu. Kalau tempat lebih damai tapi yang benar. Ya? Ada hashtag jadi relawan Pak. Jadi kalau misalnya mau memberikan barang-barangnya itu bisa ke street store Pak. Nah, justru itu saya akan kenalkan kepada teman-teman saya. Baiklah Pak. Yang sudah saya sediakan sarana dan prasarananya Oke, untuk berdagang yang baik. Di mana Pak? Ada di sini. Ayo saya kenalkan. Ayo, Pak. Kamu kayak begitu lagi. Silakan Mbak dijelaskan. Oh. Oke, jadi Indo Relawan itu merupakan website online di mana ketika orang-orang ingin berkegiatan sosial bisa nyari informasinya lewat indorelawan.org. Nah, Kali ini kita lagi bekerja sama dengan Street Store Indonesia untuk jadi tempat drop box untuk donasi pakaian-pakaian selama bulan Ramadan kemarin. Oh kemarin bulan Ramadan. Iya. Kalau untuk setelah after Ramadan juga masih ada di street store ini. Ya, setelah Ramadan outlet Duafa memang fokusnya di kebutuhan sandang. Jadi kita mengumpulkan pakaian-pakaian layak pakai. Setelah terkumpul ini kita salurkan. salurkannya kemana? Salurkannya untuk kaum duafa, fakir miskin, anak yatim dan anak terlantar. Oh, ada drop store-nya ya. Ini salah satu hasil sumbangan juga. Ya, ini salah satu. Oh nggak harus pakaian juga ya, tas gitu-gitu boleh juga. Ya, macam-macam kalau di outlet masuknya ini dari tas, dari buku, dari sepatu. Itu dari donatur udah. Itu jadi nanti diserahkan kepada kaum duafa atau ada yang dijual baru disalurkan lagi? Outlet duafa kita konsepnya kita tidak menjual. Jadi setiap donatur yang ingin berdonasi ini silakan. Kita akan menerima dan siap menerima dan menyalurkan. Semua donasi yang masuk ini akan kita laundry, cuci bersih. Setelah layak ini baru kita salurkan. Outletnya di mana aja, Mas? Outlet pertama di Pamulang. Oh, Pamulang, dekat ya. wilayah saya itu ya. Dan bukan hanya untuk Ramadan saja ya, di setiap hari pun juga menerima donasi. Kita tiap hari bukanya dari Senin sampai Sabtu. Itu jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Konsepnya kayak butik toko, jadi kaum duafa, fakir miskin daerah sekitar ini bisa datang ngambil secara gratis. Ada syarat tertentu nggak, maksudnya apakah terdaftar gitu, yang untuk yang bisa mengambil kan? Biar terbagi rata gitu, ada nggak? Untuk mekanisme di outlet kita ada pertama kali ketika ingin mengambil dari penerima manfaat bantuan, ini ada mekanisme KTP, surat KK dan surat keterangan tidak mampu. Itu syaratnya. Itu cuma pertama kali aja. Gitu. Jadi kayak di outlet mereka milih-milih baju gitu ya? Gratis ya? Gratis. Wah, Bagus seru juga ini, banget ya. Tugasnya relawannya sendiri ngapain aja? Tugas relawannya, jadi selain dia bisa bikin Dropbox di daerah-daerahnya sendiri, misalnya di tempat tinggalnya, dia juga bisa sortir bajunya. Jadi pakaian ini disortir dulu, mana yang pakaian wanita, mana yang pakaian anak-anak. Terus kemarin juga bantu untuk bagi-bagiin bajunya ke kaum duafa. Dibatasi nggak mereka ngambilnya berapa banyak? Harus berapa banyak? Per penerima manfaat ini per 2 minggu, per 2 potong. Oke, ini ada kisah juga yang
sangat luar biasa. Ini ada meski banjir melanda, kakek ini terus antar cucunya sekolah. Wow, jadi memang bencana banjir yang menimpa Cina beberapa bulan terakhir menyebabkan beberapa desa itu terjebak dari akses sarana umum. Meski terjebak dalam kondisi yang sulit, seorang kakek bernama Tan itu diketahui tidak membiarkan 3 cucunya kehilangan satu kelas pun di sekolah. Sekolah yang tidak terendam banjir masih melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Melihat keinginan belajar yang kuat dari sang cucu, Tan pun tidak sampai hati untuk tidak mengantar mereka setiap harinya. Tuh lihat mereka antar untuk bisa anaknya tetap cerdas untuk bersekolah. Oke, ini untuk gimana caranya untuk bisa menjadi gabung sama Indo Relawan itu? Tinggal dibuka website kita indorelawan.org, dan bisa langsung daftar di situ. Tinggal masukin email sama namanya, terus bisa langsung cari kegiatan yang sesuai. Karena kan ada cara untuk membantu ya. Yang pertama kalau misalnya punya uang bisa kasih nyumbang. Kedua mungkin kekuatan berbagi informasi. Yang ketiga kalau punya tenaga bisa menjadi relawan. Betul. Tapi kalau konsep street store ini awalnya gimana? Di berbagai negara juga ada. Kalau street store pertama kali di Afrika itu 2014 dan mereka udah kurang lebih di 40 negara sudah ada, dan di Indonesia ya baru outlet duafa yang lagi mencampaikan. Ya. Dan ini selanjutnya ada juga seorang anak menuntun ayahnya yang buta untuk bekerja. Bocah perempuan berusia 5 tahun bernama Jenny di Filipina sangat berbakti kepada ayahnya yang tidak punya penglihatan. Setiap hari ia setia mengantar ayahnya pergi bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa dengan bantuan sebuah tongkat. Video tentang Jenny yang diunggah ke media sosial Facebook pada 10 Juni lalu telah menjadi viral dan sudah dilihat lebih dari 2 juta viewers. Terlihat ya, Jenny memegang ujung kayu dan ayahnya memegang ujung kayu satunya lagi. Dia menggunakan kayu itu sebagai alat untuk memandu ayahnya berjalan telanjang kaki di perkebunan. Ampun, gue jadi ingat anak gue si Lover. Dan memang video ini kemudian mendapatkan perhatian internasional. Sampai akhirnya Yayasan ABS-CBN mengunjungi Pepe dan Jenny di Filipina. Yayasan ini berharap bisa memindahkan Jenny dan ayahnya ke lingkungan yang lebih baik. Ini ada beberapa kisah inspiratif sekali ya. Tapi akhirnya mendapat perhatian banyak orang karena ada yang menyebarkan video ini. Terbantulah. Tapi yang luar biasa anaknya juga ya. Dedikasinya kepada orang tuanya. Ini nanti bentuk store-nya yang di Pamulang itu seperti ini? Iya. Kurang lebih ya? Di display benar-benar kayak butik. Iya. Orang bisa memilih, ada mainan juga, ada sepatu, ada tas. Oke. Masih bagus-bagus kok baju-bajunya. Nah, berarti saya juga kalau punya baju-baju boleh ditaruh sana juga. Gimana Instagram, website apa untuk bisa orang-orang ikut menyumbang? Instagramnya Bekas Beramal Foundation. Satunya lagi The Street Store Indonesia. The Street Store Indonesia atau Bekas Beramal Foundation, itu bisa langsung cek aja di Instagramnya. Di situ ada alamat lengkapnya dan lain sebagainya ya untuk bisa ikut untuk beramal. Oke. Ini ada juga meski difabel, wanita ini pantang menyerah untuk menari. Kecelakaan yang mengakibatkan kelumpuhan tidak dapat mematahkan cita-citanya Chelsea Hill untuk menjadi seorang profesional. Tubuh Chelsea mengalami kelumpuhan mulai dari pinggang hingga ujung kaki. Namun keadaan tersebut ternyata tidak membuat ia patah arang. Chelsea pun mengatakan kepada dokter yang menanganinya, lupakan berjalan, saya hanya ingin menari. Dan akhirnya selama masa pemulihan, Chelsea menonton video Ozzy Angel, mantan penari profesional dan koreografer. Dia menari dengan penuh semangat meskipun menggunakan kursi roda. Setelah keluar dari rumah sakit, ia belajar untuk menggunakan kursi roda dan mulai menari. Wah. Bahkan saat ini dia dikenal sebagai motivator, penari hip hop, dan inspirator yang berhasil membangkitkan semangat begitu banyak orang, terutama kaum penyandang disabilitas seperti dirinya. Keren, ini adalah kisah-kisah inspiratif ya, yang membuat kita lebih semangat lah untuk hidup. Ini kalau misalnya barang-barang seperti ini, nanti pendapatan dari teman-teman sini dari mana ngambilnya? Kalau di outlet duafa kita ada mekanisme kupon donasi laundry. Itu senilai 10.000 untuk donatur yang baru. Ketika mereka pengen tahu outlet duafa ininya, kita coba menawari kupon donasi itu. Ini untuk secara tidak langsung sudah membantu bersumbangsi. Kalian udah punya donatur tetap belum? Outlet duafa belum Ada ya. Mudah-mudahan dari pagi-pagi juga bisa menyebar nih ya beritanya ya. Kita berikan good news ini. Mare, tadi kata saya pegel-pegel itu. Saya mau ngasih tahu jaket yang bisa ngilangin pegel ya. Ini ada jaket ciptaan mahasiswa UGM. Jadi kalau biasanya jaket kan hanya bisa digunakan untuk melindungi tubuh dari udara dingin.
Tapi berbeda dengan jaket yang satu ini jaket dilengkapi dengan fitur pijat dan penunjuk arah mata angin. Ada kompasnya Ciptaan segala. dari mahasiswa UGM ya. Jaket gunung berteknologi robotik buatan 5 mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sekilas mungkin tak ada yang spesial dari jaket ini. Bentuknya mirip dengan jaket kebanyakan. Keistimewaannya baru akan terasa begitu digunakan. Jaket ini dilengkapi sensor suhu tubuh di bagian lengan. Tingkat kehangatan yang dihasilkan menyesuaikan suhu tubuh penggunanya. Ada pula alat pemijat otomatis di bagian punggung. Satu lagi, jaket rojak juga punya fitur penunjuk arah yang terintegrasi dengan ponsel pintar. Keren kan? Nama rojak merupakan singkatan dari rancang bangun sistem robot dalam jaket. Kelima mahasiswa UGM ini membuatnya dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Menghabiskan dana sekitar 7,5 juta rupiah. Sumber daya jaket berasal dari baterai yang terletak di saku jaket. Tapi tenang saja, jika baterai habis di tengah jalan, masih ada energi cadangan dari panel surya. Tak hanya untuk jaket, rencananya sistem serupa juga akan diterapkan pada produk lainnya, seperti tas dan juga baju. Andreas Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET. Wah, beli satu ya. Nanti Lumayan buat pegel-pegel itu, Nanti bagus. saya bilangin sama teman saya. Mm-mm. Kalau Oke. bisa yang pakai listrik juga bisa. Jangan Pak, bikin saya alat kejut. Oke. Nah untuk Indorewan dan juga indahnya apa namanya street store. store. Ya? Kalau kita kirim ada spesifikasi khusus nggak? Syarat khusus barang-barang bajunya yang diterima seperti apa? Untuk outlet Duafa kita tetap mengacunya ke sedekah, jadi tidak ada batasan jika ingin berdonasi, 1 potong pun pakaian, mainan dan lain-lain. Ini cukup di packing dan kita akan siap menjemput, jadi tidak ada ketentuan apapun. Yang penting layak untuk Yang dipakai layak, ya, iya. pastinya ya. Oke, terima kasih sudah ada di pagi-pagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini juga bisa menyebar kemana saja dan menjadi lebih baik untuk Indo Relawan dan juga Street Store. Ya, terima kasih loh ya. Udah habis ini kita mau main games ya sama Vega ya, jangan kemana-mana. Nanti jangan demo-demo lagi ya, Enggak, tadi ya. enggak jangan kemana. Saya mau kontrol dulu di daerah Iya, sana ya. siap-siap ya. Tadi Hati-hati ya. Pak ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tetap di pagi-pagi. Semangat.